Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPTD SDN 19 Baru. Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 Universitas Negeri Islam Salatiga. Pada pagi hari ini, pada tanggal 28 Januari 2025, saya akan melakukan video UKIN pembelajaran yang berbasis PJBL di UPTD SDN 19 Baru dengan siswa kelas 4. Materi hadis tentang silaturahmi. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Jadi semangat ya untuk belajar? Sebelum belajar kita cek kerapiannya dulu. Berdiri dulu semua. Cek kerapiannya, dasinya, bajunya. Bajunya sudah masuk. Sudah rapi semua? Sudah. Duduk di tempatnya. Kelas kita sudah bersih? Sudah menyapu ya, sudah dipel juga. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Ahyar. Ya, Ahyar. Seluruhnya duduk siap, gerak. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
suara pendek. Kita baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Kenapa temannya? Sakit. Kita doakan temannya supaya sehat ya. Supaya kembali bersekolah. Nah, kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Berdiri semua, berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk semua. Nah, masih Ibu Guru ingin bertanya dulu. Masih ada yang ingat pembelajarannya minggu kemarin? Tentang apa? Saya Bu, Ya, Alfi. surah Al-Quran surah Tin. Ya, kemarin kita belajar Quran surah Al-Alif. Nah, hari ini kita belajar tentang hadis silaturahmi. Di sini anak-anakku pernah ke rumahnya tantenya yang jauh? Pernah. Pernah ke rumahnya temannya yang jauh? Pernah. Pernah mengunjungi temannya atau keluarganya yang sakit? Pernah. Pernah menolong temannya? Pernah. Nah, itu semua adalah salah satu dari silaturahmi. Ya, secara tidak sengaja kita itu pasti menyambung silaturahmi. Ya, sebelum belajar kita ice breaking dulu supaya fresh otaknya semua. Ya. Tepuk 1, Oke. tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap konsentrasi. tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Sudah fokus semua? Sudah. Jadi kita mulai belajar tentang hadis silaturahmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca bab tentang silaturahmi dalam buku pelajaran agama Islam, siswa mampu menjelaskan pengertian silaturahmi menurut hadis dengan bahasa sendiri secara tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis manfaat silaturahmi melalui video presentasi dalam berbagai aspek kehidupan dengan baik. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar keluarga. Ini gambar keluarga. Ini ada anak-anak yang
salim di orang tuanya. Ini gambar satu keluarga. Kemudian ini gambar gotong royong. Ini semua termasuk dalam silaturahmi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah mendengar kata silaturahmi? Pernah ya? Sering malah. Kemudian apa maknanya sih? Apa itu silaturahmi menurut kalian? Apa itu dibilang silaturahmi? Saya Bu, Ya, hubungan tali persaudaraan. ya, hubungan tali persaudaraan dengan siapa? Dengan teman tak, dengan orang tua tak, dengan tante tak, dengan keluarga tak. Kemudian menurut kalian apa sih manfaat menjaga hubungan? Apa manfaatnya menjaga hubungan baik dengan sesama? Untuk bantuan. Bu, Ya, untuk banyak teman. kalau memperbanyak teman, manfaatnya itu kalau kita bersilaturahmi jadi banyak teman tak. Kemudian apa sih itu silaturahmi? Silaturahmi adalah kegiatan menyambung tali persaudaraan dan kasih sayang dengan sesama manusia. Kata silaturahmi berasal dari bahasa Arab, yaitu sila dan ar-rahim. Sila yang artinya menyambung atau menjalin, dan kemudian ar-rahim yang berarti kasih sayang. Jadi silaturahmi itu yang berarti kerabat atau hubungan darah. Nah, dalam Islam, silaturahmi bermakna menjaga dan menjalin hubungan baik dengan sesama, baik keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakat sekitar. Kemudian, hadis tentang silaturahmi. Ada hadisnya tentang silaturahmi ya, bunyinya seperti ini. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi siapa yang ingin banyak rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, harus selalu menjalin tali silaturahmi. Kemudian, nah, penjelasan dari hadisnya tadi. Hadis ini menjelaskan bahwa silaturahmi membawa keberkahan. Nah, silaturahmi itu membawa keberkahan ya. Baik silaturahmi. Manfaatnya itu yang pertama memperpanjang umur dan meluaskan rezeki seperti hadisnya tadi ya. Kemudian yang kedua menguatkan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita bersilaturahmi itu hubungan keluarga kita tidak akan renggang. Kemudian selanjutnya meningkatkan keharmonisan sosial. Kenapa? Keharmonisan sosial. Jadi di lingkungan kita itu jarang ada yang saling bertengkar. Kayak kita juga lingkungannya di sekolah saling baik dengan teman tak, baik dengan guru tak. Jadi semuanya menyambung silaturahmi. Jadi keharmonisan sosialnya terbangun. Kemudian mendapat ridha dari Allah. Nah, otomatis orang yang menjalin silaturahmi itu mendapatkan ridha dari Allah. Kemudian mengurangi permusuhan. Kemudian menambah wawasan dan dukungan. Jadi makin banyak orang yang kita tahu, makin banyak orang yang kita kenal, makin banyak pengetahuan yang kita dapat. Kemudian selanjutnya nilai-nilai silaturahmi. Yang pertama itu kasih sayang, seperti hadisnya tadi ya. Seperti silaturahmi kan tadi dari kata ar-rahim. Ar-rahim artinya apa? Kasih sayang. Jadi silaturahmi itu ada hubungan kasih sayang di dalamnya. Kemudian yang kedua kepedulian. Kalau kita bersilaturahmi berarti kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman tak, peduli terhadap keluarga tak, peduli terhadap masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga itu persaudaraan. Orang yang menjalin silaturahmi pasti itu saling bersaudara. Kemudian yang keempat
sesama agama tak saja, ada dari agama non muslim, ada dari agama lain. Tapi dengan silaturahmi kita tetap menjaga persahabatan dengan agama non muslim. Nah, itu toleransi antara kita beragama. Kemudian yang kelima, kejujuran. Jadi dalam bersilaturahmi itu harus jujur ya. Kemudian sikap atau perilaku yang dapat merusak silaturahmi. Ada juga ya sikap yang dapat merusak silaturahmi. Yang pertama itu iri hati dan dengki. Kita iri dengan keberhasilannya teman kita, itu tidak boleh ya. Jadi itu dapat juara begini, kok saya tidak. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh iri dengan keberhasilannya teman kita. Kalau teman kita berhasil, kita ikut senang, kita kasih selamat kalau dia berhasil. Kemudian yang kedua, ghibah. Ada yang tahu ghibah? Menceritakan keburukan temannya, menceritakan keburukan orang lain di belakang orang itu. Tidak ada teman tak di situ, kita cerita keburukannya. Kemudian yang ketiga, fitnah. Fitnah itu mau sama dengan ghibah. Cuma ghibah kalau kita menceritakan keburukan teman tak yang dilakukan memang dengan yang dilakukan teman tak. Kalau fitnah yang tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan teman tak, tapi kita cerita di orang bilang dia pernah begini. Nah, itu namanya fitnah. Dari penjelasan tadi, Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa yang akan terjadi jika hubungan di keluarga kita itu atau di teman kita itu rusak? Apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Akhil. Kita bisa merasa sedih dan kesepian, bisa terjadi pertengkaran dan tidak saling menyapa. Ya. Hubungan jadi tidak nyaman dan bisa membuat kita kehilangan teman atau jauh dari keluarga. Ya, kalau kita hubungan persahabatan kita rusak, berarti kita jadi kesepian. Hubungan pertemanan kita jadi rusak. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan tersebut? Yang mana tersebut? Ya, Afri. Menghabiskan waktu bersama dan bermain dengan mereka. Menghabiskan waktu bersama dan bermain dengan mereka. Ada lagi? Ya. Minta maaf jika disalah. Nah, meminta maaf juga jika kita punya salah. Baru kita maafkan teman kita juga yang bersalah. Kemudian kerja kelompoknya sekarang. Kerja kelompoknya Ibu Guru bagi 3 kelompok. Kita membuat sebuah poster yang berisi tentang hadis silaturahmi, boleh isinya tentang hadisnya silaturahmi, boleh tentang manfaatnya silaturahmi, boleh tentang apapun yang di dalamnya tentang silaturahmi. RKBD-nya ya. Nah, buat gambar di kertas karton tentang silaturahmi.
gerakannya. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol, salut. kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ahyar, dan perkenalkan nama anggota kami, Saiful, Ardi, dan Fedi. Menurut silaturahmi dari kelompok kami adalah silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindari bala, mempermudah hisab di hari kiamat, dan menunda ajal tiba. Ya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu. Beri dulu tepuk salut untuk temannya. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Uki, dan di sebelah saya ada Yunita, dan teman-teman lain saya ada Lara, Ina, dan Alim. Hasil kerja kelompok kami membuat gambar tentang 3 persahabatan yang tentang silaturahmi. Hadis saya akan bacakan hadisnya. Barang siapa ingin dilapangkan di pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari. Hanya itu yang kami presentasikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dulu tepuk salut untuk temannya. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Jadi di diskusinya tadi itu, di presentasinya, yang pertama tadi itu kelompok 1 dia mengambil tentang keutamaan tentang silaturahmi, keutamaan atau manfaat. Di kelompok 2 juga hampir sama dengan kelompok 1 ya, tentang keutamaan juga silaturahmi itu sebenarnya. Kemudian yang di kelompok 3 mengambil tentang hadis silaturahmi, seperti yang tadi bunyi hadisnya ya. Bilang barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaknya ia menjalin tali silaturahmi. Kemudian, ya, Alfi. Manfaat silaturahmi salah satunya memperpanjang umur dan melampangkan rezeki. Ya, dari Alfi itu tentang manfaatnya silaturahmi, yaitu memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Masih ada? Saya Bu. Ahyar. Dalam Islam, silaturahmi bermakna menjaga dan menjalin hubungan baik dengan sesama, baik keluarga, teman, tetangga maupun masyarakat luas. Ya, di dalam Islam itu bersilaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman tak, tetangga tak, sahabat tak, dan semua orang di sekeliling kita. Kemudian
isinya. Bagaimana perasaan anak-anakku setelah belajar tentang silaturahmi? Baik, baik ya, senang. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang silaturahmi? Apa tadi yang kalian pelajari tentang silaturahmi? Silaturahmi itu apa? Tali persaudaraan. Nah, tali silaturahmi itu menjalin tali persaudaraan. Persaudaraannya dengan siapa? Keluarga. Sahabat, semua orang. Ya, kemudian apa manfaat kerja kelompoknya tadi? Manfaat kerja kelompoknya waktu kalian kerja kelompok tadi, apa manfaatnya? Bisa bekerja sama dengan kelompok dan berdiskusi bersama. Ya, bisa bekerja sama ya dalam kelompoknya, bilang, oh bagusnya kita menggambar tentang ini. Oh bagusnya kita ambil tentang ininya silaturahmi. Bagusnya kita ambil tentang manfaatnya silaturahmi. Bagusnya kita ambil tentang hadisnya silaturahmi supaya teman-teman yang lain juga tahu. Nah, sebelum berakhir kita nonton video dulu tentang kata-katanya. Nah, apa tadi? Ucapkanlah permisi. Jadi yang pertama itu kita harus mengucapkan permisi. Kalau mau lewat depan teman-teman. Kalau butuh bantuan kita bilang tolong. Kemudian kalau punya salah kita bilang maaf. Kemudian kalau sudah dibantu, sudah ditolong kita bilang terima kasih. Nah, itu harus selalu diucapkan. Ucapkanlah permisi. Jadi yang pertama itu kita harus mengucapkan permisi. Kalau mau lewat depan teman-teman. Kalau butuh bantuan kita bilang tolong. Kemudian kalau punya salah kita bilang maaf. Kemudian kalau sudah dibantu, sudah ditolong kita bilang terima kasih. Nah, itu harus selalu diucapkan. Kemudian siapkan buku dan kertasnya masing-masing. Buku dan pulpennya disiapkan. Nah, kerjakan LKPD-nya. Yang pertama itu apa definisi silaturahmi menurut Islam? Nah, apa tadi artinya silaturahmi menurut Islam? Kemudian yang kedua, sebutkan 2 manfaat dari menjaga silaturahmi. 2 saja ya, 2 manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga silaturahmi dengan teman yang jauh? Nah, bagaimana caranya kalau ada teman yang jauh? Bagaimana cara menjaga silaturahminya? Kemudian yang keempat, mengapa silaturahmi penting untuk mendapatkan ridha Allah? Yang kelima, sebutkan 1 cara Islami untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Kasih waktu 10 menit untuk kerja KPD-nya ya. Sudah dikumpul. Akhirnya kumpulkan
diskusi kita tadi, anak-anakku sekalian, ibu guru harap dari hasil belajar kita tadi ada yang tertinggal di benak kalian masing-masing. Kalian bisa menerapkan silaturahmi dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan ucapan-ucapan kecil saja, minta tolong, terima kasih, permisi, maaf. Nah, itu bisa menjalin silaturahmi. Nah, demikian untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai tentang Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita lanjut ke minggu depan, Ibu Guru mau tanya, ada berapa